Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sel dan bioprosesnya. Perkenalkan, nama saya Anissa. Nama saya Asifa. Nama saya Keisha. Nama saya Nelly. Nama saya Cindy. Informasi 1. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup yang mampu melakukan fungsi kehidupan. Sumber dari Campbell Biology. Informasi 2. Robert Hooke pertama kali pada tahun 1665 saat mengamati sayatan tipis gabung dengan mikroskop sederhana. Dia menamakan ruang-ruang kecil tersebut sebagai sel. Sumber dari buku biologi kelas 11 Erlangga. Informasi 3. Anthony van Leeuwenhoek mengembangkan mikroskop dan menjadi orang pertama yang terlihat sel hidup organisme mikrofis seperti bakteri dan protozoa. Informasi 4. Teori sel dikembangkan oleh Matthias Hesselden dan Theodor Schwann yang menyatakan bahwa semua makhluk hidup tersusun dari sel. Sumber biologi untuk SMA atau IMA kelas 11. Informasi 5. Rudolf Virchow menambahkan teori sel dengan menyatakan bahwa sama ini berasal dari sel sebelumnya. Unicellular, acellular. Sejarah perkembangan di Hooke tahun 1665. Hasil penelitian mengamati sel pada gabus dan memakannya sel. Anthony van Leeuwenhoek tahun 1600. Hasil penelitian mengamati sel hidup menggunakan mikroskop buatannya. Robert Brown tahun 1831. Hasil penelitiannya menemukan nukleus dan perannya dalam sel. Matthias Jakob Schleiden dan Theodor Schwann tahun 1838 sampai 1839. Hasil penelitian merumuskan teori sel sebagai unit struktural dan fungsional makhluk hidup. Rudolf Virchow tahun 1858. Hasil penelitiannya mengemukakan omne cellula e cellula. Semua sel berasal dari sel sebelumnya. Max Keltus tahun 1861. Hasil penelitiannya menyatakan sel sebagai kesatuan fungsional makhluk hidup. Ernst Ruska tahun 1931. Hasil penelitiannya menemukan mikroskop elektron transmisi. Yang terakhir, Watson dan Crick tahun 1953. Hasil penelitiannya menemukan struktur DNA. Sejarah perkembangan mikroskop. Mikroskop pertama kali dibuat dan digunakan untuk mengamati sel oleh Anthony van Leeuwenhoek pada abad ke-17. Kemudian, seiring berjalannya waktu, mikroskop terus berkembang menjadi lebih canggih seperti penemuan mikroskop elektron yang memungkinkan pengamatan sel secara lebih detail. Fungsi sel. Sel memiliki berbagai fungsi penting, antara lain yang pertama unit struktural dasar pembentuk organisme, yang kedua melakukan proses metabolisme untuk menghasilkan energi, yang ketiga tempat terjadinya reaksi biokimia, yang keempat mengandung materi genetik dan berperan dalam pewarisan sifat, kelima berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan organisme. Selanjutnya perbedaan uniseluler dan multiseluler, yaitu yang pertama uniseluler adalah organisme yang hanya terdiri dari satu sel, contohnya bakteri dan amuba. Yang kedua multiseluler, yaitu organisme yang terdiri dari banyak sel yang terspesialisasi dan bekerja sama membentuk jaringan organ dan sistem organ, contohnya tumbuhan dan hewan. Terakhir, sejarah penemuan awal sel. Sel pertama kali diamati oleh Robert Hooke pada tahun 1665 saat mengamati irisan gabus di bawah mikroskop sederhana. Ia melihat ruangan-ruangan kecil yang menyerupai bilik dan menamakannya cellulae atau sel. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.